Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita se-Indonesia, terutamanya untuk sobat IPS. Baiklah, perkenalkan nama saya Bima Satya Gultom. Saya akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Jangan kemana-mana, lihat video berikut ini. Pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Menurut Rutland Folks dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut Sustainable Development merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Stockholm United Nations Conference on Human Development pada tahun 1972 atau dikenal sebagai Deklarasi Stockholm adalah segala sumber daya alam di bumi termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, jaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati. Menurut Sudaharta PhD dalam bukunya yang berjudul Avicii tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelarakan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan yang sekarang tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1. Memberikan kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. 3. Memberikan kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama di tiap daerah baik dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda secara berkesinambungan. 4. Melestarikan dan meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasuk, melindungi dan mendukung sumber daya alam secara berkesinambungan. 5. Menggunakan prosedur dan cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem guna mendukung kehidupan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Ekonomi. Pendekatan pembangunan aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada peningkatan keahlian pekerjaan agar dapat meningkatkan daya saing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mendorong kerjasama ekonomi strategi dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan dan lain sebagainya hingga infrastruktur informasi. Energi. Penerapan penghematan energi merupakan bagian dari penggunaan berkelanjutan. Contohnya yang diterapkan adalah mengoptimalkan pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin, mengutamakan pengembangan sistem transportasi umum massa dan hemat energi dan bukan justru pro terhadap penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
ekologis. Prinsip pelestarian ekologi dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui penggunaan lahan campuran atau mixed house semaksimal mungkin, sistem transportasi dan penggunaan yang saling berinteraksi, memperhatikan keberadaan ruang terbuka, ruang hijau, dan membatasi pemekaran kota secara berlebihan. Engagement atau peran serta. Bentuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat. Sedangkan menurut UNCTAD dan dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain: 1. Keadilan antara generasi. 2. Keadilan dalam satu generasi. 3. Prinsip pencegahan dini. 4. Pelindungan keanekaragaman hayati. 5. Internalisasi biaya lingkungan. Dalam pembangunan itu terdapat 3 sektor yang menjadi tiang utama pembangunan, di antaranya sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Ketiga sektor itu saling berkaitan. Apabila semakin sukses pembangunan pada sektor ekonomi, maka pada sektor lain juga akan mengalami hal yang serupa. Namun bila tidak menutupi kemungkinan peningkatan sektor ekonomi itu justru akan merusak sektor lingkungan yang akhirnya itu akan memicu kegagalan pembangunan. Untuk itu, pemanfaatan lingkungan dengan secara bijak serta menjaganya harus diprioritaskan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.